Baru saja adalah video company profile dari sponsor kami webinar kali ini, yaitu dari PT Pertamina Gas Negara atau PT PGN, dan juga sponsor lainnya yaitu Smartfren dan juga Danone. Baik, sebelum memulai sesi kelas pada pagi hari ini, saya ingin membacakan tata tertib untuk Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Yaitu yang pertama, wajib mengganti nama sesuai panduan yang diberikan, yaitu untuk hari ini dimohon untuk rename 0521A underscore nama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, wajib mematikan mikrofon selama sesi webinar dan dilarang memasuki kelas yang bukan pilihannya. Dan ketika sesi foto bersama di akhir sesi, dimohon untuk Bapak Ibu sekalian menyalakan kamera. Baik, pada sesi webinar kali ini kita memiliki narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Istudianti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Kak Rila. Terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga semua yang ada di sini, termasuk Kak Rila dan jajaran MAC, sehat selalu ya. Amin, terima kasih Ibu. Jadi Ibu Istudianti ini pernah bekerja selama 10 tahun di LP3I Balikpapan dan juga 4 tahun di STIKS Tarakanita Jakarta. Beliau mengampu mata kuliah dasar-dasar hukum bisnis, kewirausahaan, dan korespondensi bisnis bahasa Inggris dan Indonesia. Beliau juga pernah menjadi staf Astra Grafia Tbk selama 13 tahun di Jakarta dan Balikpapan. Beliau mendirikan dan menjadi ketua pengurus Yayasan Gria Bina Karya Anak Berkebutuhan Khusus dan bertanggung jawab untuk membuat program kegiatan, Zoom meeting, webinar, dan menjadi narasumber di materi mengenai disabilitas seperti acara kita kali ini. Beliau merupakan lulusan dari D3 Kesekretarisan Ahli Media STIKS Tarakanita pada tahun 1991, lalu melanjutkan sekolah di S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran pada 1992 sampai 1997. Kemudian menuntaskan sekolah S2 Magister Hukum Bisnis di Universitas Indonesia pada 2012 hingga 2014. Baik, tanpa berlama-lama lagi, uh, mungkin bisa langsung dimulai saja, Ibu. Saya bantu untuk share screen materinya. Baik, terima kasih Ibu Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu hadirin semua. Saya juga ucapkan selamat pagi ya Bapak Ibu ya. Pagi ini kita sudah berada di sesi kelas kewirausahaan disabilitas melalui penguatan pada komunitas. Salam kenal, saya Istudianti Priyatmi. Saya 14 tahun menjadi dosen, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC. Nah, sejak saya kuliah di Indonesia, di Fakultas Ekonomi, S1 dan S2 Magister Hukum Bisnis Indonesia juga, saya memang bercita menjadi pengajar. Dan Alhamdulillah, MAC juga menjembatani keinginan saya ya untuk terus mengajar. Baik, Ibu Bapak semua, kita masuk ke slide berikutnya, Karila, silakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan bicara tentang kewirausahaan ya untuk disabilitas. Namun, saya akan coba untuk mensosialisasikan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berihwal tentang kedisabilitasan ya, tentang disabilitas. Nah, untuk kesempatan kerja bagi disabilitas saat ini diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan pemberian kesempatan sebesar-besarnya ya. Kalau kita lihat di pasal 11 ya,
untuk Undang-Undang Nomor 8 bahwa kesempatan kerja di dunia kerja, kemudian untuk kesempatan berwirausaha, mendirikan koperasi itu terbuka luas ya. Dan kemudian untuk pasal 53 yang ini yang sering dilupakan dan sampai sekarang itu belum terrealisasi, yaitu untuk pekerja disabilitas di sektor swasta itu minimal 1% dari keseluruhan karyawan. Dan kesempatan kerja di pemerintah BUMN, BUMD sesuai pasal 53 itu seharusnya 2% ya dari seluruh karyawan yang ada di perusahaan BUMN, BUMD, Pemkot, Pemda, ya baik tingkat 1 maupun tingkat 2 atau di government kementerian. Di sini saya sampaikan bahwa kesempatan kerja bagi disabilitas itu memang terbatas. Karena apa? Kalau kita mengacu kembali kepada pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, perihal definisi disabilitas itu apa sih gitu ya. Disabilitas itu adalah mereka yang masuk kategori mengalami hambatan ya, karena keterbatasan fisik, kemudian juga mental, intelektual, dan atau sensorik. Dalam waktu lama ya Ibu Bapak ya, dalam waktu lama sehingga mengganggu uh, efektivitas untuk bermasyarakat, kemudian juga mengganggu uh, uh, ketepatan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan seperti itu. Jadi disabilitas memang memiliki keterbatasan. Kita lihat di sini kesempatan kerja disabilitas itu berarti ceruknya kecil karena terbatas. Yang tadi saya sampaikan ada keterbatasan, jadi terbatas. Misal untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu butuh karena. Yang kedua, untuk yang kacamata tebal karena low vision nggak bisa masuk. Karena apa? Karena tidak boleh berkacamata. Atau tinggi badan harus di atas 165 cm. Sehingga menyebabkan mereka memiliki, mohon maaf ya, tulang belakang bungkuk, cacat tunadaksa, atau fisik itu sulit masuk ke dalam pasar kerja. Kemudian yang kedua adalah karena keterbatasan mereka, mereka itu ya, terbatas, sudah terbatas, terpinggirkan, mendapatkan informasi tentang kesempatan kerja itu juga terbatas. Nah, kemudian ada lagi diskriminatif di bidang pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu juga tidak bisa kita jadikan satu tuntutan ya bahwa ini salah atau itu tidak ya karena memang ada pekerjaan-pekerjaan uh, kualifikasi tertentu. Nah, kita lihat juga kualifikasi tidak memenuhi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kualifikasi yang tidak memenuhi apalagi mereka itu disabilitas ditambah lagi mereka yang memiliki keturunan ganda, aduh seolah-olah itu kesempatan kerja itu mereka. Namun jangan khawatir, pemerintah juga membuka kesempatan untuk berwirausaha. Maka kita berada di sini. Karena kita sektor formal nggak apa-apa, kita bisa mengajak disabilitas ananda kita atau kerabat kita, siswa didik kita untuk berwirausaha. Pokoknya harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, slide berikutnya Kak. Nah, kita mulai dengan wirausaha disabilitas. Namun kita perlu juga melihat spektrum dari disabilitas kita ya. Kalau autisme, kemudian juga ada disabilitas, kita juga harus mengamati ya dalam keseharian. Kalau untuk disabilitas dengan ketunaan fisik, itu untuk mendapatkan kategori mandiri 99% atau 95% tanpa bantuan orang lain itu kita dapat katakan bisa ya bisa menuju ke arah itu terutama untuk mereka yang tunadaksa atau mereka yang memiliki hambatan di pendengaran tunarungu itu bisa ya dan kemudian juga beberapa kasus yang tunanetra atau buta itu bisa ya karena sekarang teknologi juga membantu mereka untuk menjadi lebih berdaya misalnya dengan adanya smartphone atau beberapa alat bantu aplikasi yang bisa diinstal di HP. Nah, kemudian yang sekarang kita jadikan sebagai acuan yaitu adalah mereka yang memiliki ketunaan atau disabilitas
mental, intelektual, dan atau sensorik. Nah, ini yang perlu pendampingan Bapak Ibu. Jadi, pendampingan bagi ananda kita atau siswa didik kita yang memiliki disabilitas, yaitu ketunaan di bidang, maksud saya diagnosanya mental, intelektual, dan sensorik, itu perlu pendampingan. Terus ada ibu yang mengeluh ke saya, aduh ibu berarti pendampingan seumur hidup. Benar. Kalau kita memiliki disabilitas dengan kategori mental, intelektual, dan sensorik, memang untuk kasus-kasus tertentu perlu pendampingan seumur hidup ya Ibu Bapak. Namun jangan pernah berpikir sebagai beban. Itu adalah karunia dari Allah, karunia dari Tuhan bahwa kita diistimewakan memiliki anak-anak istimewa. Dan percayalah ya, besar kecilnya pada sang anak itu akan cahaya bagi keluarga ya Bapak Ibu ya. Jadi pendampingan itu perlu. Nah, pendampingannya itu tuh seperti apa sih? Oke, pendampingannya itu bisa kita mulai dari misalnya kategori anak itu ya, dengan itu kita bisa arahkan untuk mulai membantu pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat kalau yang bersangkutan itu tertarik untuk masuk ke dunia kuliner, kita mulai dulu ayah ibu dari pihak sekolah itu mulai memperkenalkan dunia kuliner yang sederhana. Kemudian untuk yang kategorinya sedang sampai berat itu kita bisa masuk ke komunitas atau lembaga pendidikan di mana mereka itu memiliki kurikulum yang memperkenalkan pelatihan-pelatihan yang sekiranya menarik minat mereka ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan lebih membahas ke penguatan komunitas Bapak Ibu. Baik, slide selanjutnya Kak Rila. Karila bisa slide selanjutnya. Oh ya, baik. Nah, kemudian ada pertanyaan ini. Modal dasar pemilihan usaha disabilitas itu bagaimana ya? Nah, pertama tentu selalu berpikir modal itu uang, uang ya. Baiklah, uang itu sebenarnya penting ya, namun kita bisa singkirkan ya ke belakang terlebih dahulu. Nah, yang pertama kali kita lihat dari seorang disabilitas itu adalah minatnya terlebih dahulu. Atau siswa didik kita tersebut memiliki minat ya Bapak Ibu ya dalam pemilihan usaha. Kalau minatnya itu tidak ada, tentu akan membuat anak itu tertekan dan akan menjadi mudah tantrum ya untuk beberapa kasus tunagrahita atau autisme ya. Dia akan mudah tantrum, dia akan mudah ngamuk, dia akan ada beberapa kasus yang kemudian juga menjadi mikir, menjadi tertutup seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat bahwa minat jadi penting ya, kita sebagai orang tua, pendidik juga harus lihat minat harian anak tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah bakat. Kalau kita lihat bakat itu tentu harus melalui orang lain Bapak Ibu. Jadi anak tersebut sudah memiliki minat, kemudian kita perkenalkan dengan keterampilan, kemudian kita bakat. Contohnya ada seorang ibu melihat anak tersebut itu nonton YouTube, ya, ada member ABKUMKM itu Alia. Nah, kemudian oleh ibunya tapi rajut dan melihat hasilnya itu ada taplak kecil-kecil gitu yang buat ibunya kagum, wah ternyata berarti dia berbakat. Eyangnya dan mamahnya itu tidak pernah belajar merajut. Nah, kemudian oleh ibu tersebut detail akan program pelatihan merajut. Nah, maka potensinya itu kemudian dikembangkan oleh orang tuanya dan hasilnya anak tersebut terampil merajut pada saat dia itu sedang tidak melakukan pekerjaan apapun merajut ya, karena beberapa tipikal anak autis itu apabila dia fokus dia akan fokus sekali di satu bidang. Nah, untuk itu benar-benar fokus di merajut. Jadi dia terus berproduksi aneka produk rajutan dan ternyata itu banyak diminati juga. Kemudian selanjutnya itu adalah support system ya Bapak Ibu ya. Modal pemilihan usaha disabilitas itu juga harus lihat support system yang ada di sekitar disabilitas kita. Kalau Pemkot, Pemda, masyarakat itu mendukung, ya insya Allah
namun yang akan sulit adalah apabila keluarga yang merupakan support system unit terkecil itu tidak mendukung, masyarakat tidak meremehkan, menghina, Pemda dan Pemkot itu tidak peduli, support system itu akan membuat disabilitas tersebut akan datang dengan baik, akan blooming, memiliki usaha yang dapat ada di masyarakat. Jadi support system itu, Ibu ya, kita sebagai keluarga terkecil, keluarga di rumah, di sekolah, kemudian juga lebih berkembang lagi di komunitas untuk mulai memberikan rangkulan ya, memberikan kemudahan bagi disabilitas dunia usaha. Nah, yang terakhir ini adalah dana ya, Ibu Bapak ya. Dana itu kadang-kadang orang berpikir adalah hal yang terpenting segala-galanya. Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi dana itu sebenarnya juga bisa dapat kita minta bantuan kepada Dinas Sosial, Kemensos melalui LKS ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau komunitas yang menaungi, lalu koperasi disabilitas yang nanti akan Bapak Ibu bisa bentuk ya, dan ini memang sudah menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 8 2016 ya tentang pelindungan bagi hak-hak disabilitas bekerja, kemudian juga usaha, dan juga yang ketiga adalah silakan Kak, slide selanjutnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa peran komunitas ya dalam pembentukannya itu sangat penting ya Bapak Ibu. Maka saya tekankan bahwa dalam membentuk komunitas itu eh, kali melihat nih pentingnya komunitas itu. Anak komunitas apa? Kalau misalnya anak disabilitas tapi hanya sendiri saja, tentu akan berbeda kekuatannya, daya tawarnya kepada masyarakat, kepada pemerintah ya, dibanding mereka yang berlindung di bawah payung komunitas. Nah, kita lihat di sini bahwa peran komunitas itu apa? Sebagai support system. Support system itu juga memiliki posisi tawar yang tinggi ya di mata masyarakat dan juga di eh, eh, kedinasan atau pemerintah daerah. Maka peran komunitas sebagai support system itu karena sebagai daya dukung, daya dorong pemberlakuan Undang-Undang 16 Bapak Ibu. Kemudian juga mengembangkan potensi dan disabilitas. Bagaimana? Tersebut sudah memiliki minat, ada bakatnya. Nah, potensinya itu dikembangkan melalui ya yang namanya pelatihan itu tidak murah ya. Jadi komunitas apabila kita saling berkumpul, berdayakan anak-anak itu bisa kok dengan iuran atau tanda kutip ya saweran sederhana, memanggil mentor atau kita program kepada mengajukan proposal, kemudian uang yang diperoleh itu bisa digunakan untuk memberikan pelatihan gratis ya Bapak Ibu. Jadi itu perkembangan dari potensi. Kemudian peran komunitas itu juga menjadi LKS ya, bantuan program. Maksudnya apa? Komunitas itu apabila dibentuk itu jadi lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi perantara ya atau jembatan dari kedinasan atau Kemensos ya untuk memberikan bantuan kepada disabilitas. Karena bisa dibayangkan ya kalau disabilitas satu persatu itu meminta ke dinas sosial atau ke Kemensos ya, eh, bayangkan betapa apa sulitnya bagi mereka untuk menata. Tapi kalau berada dalam satu komunitas, dibuatkan database yang rapi, posisi tawarnya juga akan ke Ibu. Kemudian juga peran komunitas itu adalah membina pelaku usaha ya. Jadi tujuan kita kan buat kewirausahaan disabilitas kan. Nah, bentuklah komunitas di mana komunitas membina mereka bagaimana dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan nilai jual produk mereka, misalnya memberikan pelatihan untuk kria, kuliner, kemudian memberikan pelatihan cara membuat flyer atau foto produk, kemudian juga kita bantu mereka untuk menerbitkan nomor induk
usaha ya sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha yang paling tidak memiliki NIB. Untuk selanjutnya kita bantu untuk mendapatkan sertifikat halal apabila itu produk kuliner. Kemudian kalau produk kria kita bisa ikutkan dalam Dekranasda masing-masing pemerintah kota dan pemerintah daerah. Kemudian peran komunitas itu adalah membantu legalisasi usaha. Karena sudah saya juga singgung ya perihal legalisasi usaha dari pelaku ekonomi disabilitas, yaitu misalnya dengan memberikan mereka sertifikasi NIB nomor usaha, kemudian membantu mereka untuk naik ke tingkat selanjutnya, yaitu menjadi pelaku usaha produk bersertifikasi halal seperti itu. Kemudian juga membantu melegalkan usaha mereka sehingga produk mereka itu nilai jualnya di mata masyarakat itu menjadi lebih baik. Slide selanjutnya, Kak. Nah, ini sebenarnya juga menjadi slide yang cukup penting ya, karena saya akan membahas tentang pembentukan komunitas. Banyak pertanyaan masuk ke saya, baik Japri atau telepon, menanyakan, Ibu, saya mau buat komunitas di daerah, mau nggak BKUMKM itu buka cabang di daerah? Ibu, bisa nggak ya ABK UMKM itu ada di daerah saya? Nah, saya sampaikan bahwa sebagai pendiri dan juga ketua pengurus Yayasan Widya Bina Karya ABK UMKM, ya anak berkebutuhan khusus ABK UMKM, itu saya sampaikan bahwa hingga saat ini saya tidak tertarik untuk mendirikan cabang-cabang ABK UMKM di daerah lain. Saya lebih suka berkolaborasi dengan yayasan atau komunitas sejenis di daerah lain. Dalam arti saya memberikan bantuan, saran secara gratis ya Bapak Ibu, silakan saja untuk membantu mendirikan komunitas. Karena apa? Saya sadar jangkauan BKUMKM yang berada di Tangsel untuk teman-teman kita disabilitas yang berada di luar daerah itu jauh, kemudian juga daya jangkaunya kami tidak mampu ya sumber dayanya. Kemudian yang kedua juga adalah bahwa disabilitas yang berada di daerah itu tentu akan lebih banyak diketahui, kemudian juga akan lebih banyak selain diketahui permasalahannya, diketahui ihwal tentang histori mereka itu oleh lembaga, komunitas, atau yayasan yang berada di daerah mereka, baik yang berhubungan dengan geografis, kemudian juga hambatan-hambatan dalam masyarakat, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kali adalah kita perlu dulu nih, Bapak Ibu berkumpul ya, para pendamping disabilitas. Karena saya kan bicara untuk autisme center ya, jadi untuk orang tua disabilitas dengan autisme itu berkumpul gitu, ya, mendampingi Ananda, kemudian menyamakan visi dan misi terlebih dahulu ya. Berarti kalau kita ingin membuat komunitas nirlaba, maka legalisasi komunitasnya itu yayasan ya Bapak Ibu ya. Ini kita akan lanjut ke legalisasi komunitas. Berarti kalau kita sudah sepakat nirlaba, bentuknya yayasan, kemudian kita legalkan. Nah, dalam legalisasi komunitas itu, yang bertanya, Bu, itu buat yang mahal ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah legalkan dulu, namun benar-benar berjalan di atas visi dan misi yang sama-sama sudah dimasukkan dalam ADART dan sudah disepakati oleh anggota komunitas. Jadi Bapak Ibu untuk program legalisasinya itu bisa nanti ya setelah uang terkumpul atau ada dana bantuan dari dinas sosial atau dari dinas-dinas terkait di Pemda atau Pemkot Ibu masing-masing. Nah, kemudian kalau misalnya ingin membentuk koperasi disabilitas, silakan saja. Berarti Ibu Bapak harus menyamakan visi dan misi tertentu dalam bentuk ADART. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu Bapak sudah mencoba untuk berkumpul menyamakan visi dan misi, kalau legalisasi bisa nanti ya menunggu punten ya ada dana cukup, maka yang terpenting juga adalah kolaborasi. Kolaborasi baik dengan individu atau antar lembaga. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai komunitas baru, tentu kita tidak langsung ya memiliki tempat, kecuali memang ada satu yang menghibahkan tempatnya untuk tempat pelatihan,
kemudian juga tempat untuk praktek, kemudian juga tempat untuk membuka usaha seperti itu ya. Namun jarang, berarti kita harus berkolaborasi ya Ibu Bapak ya, baik dengan lembaga sosial sejenis yang ada di kota Ibu Bapak atau daerah lain, bisa juga kolaborasi dengan individu, ya misalnya yang bersangkutan itu adalah pemerhati disabilitas, namun yang bersangkutan itu berkenan untuk memberikan ilmu wawasannya tentang kedisabilitasan, bahkan kemampuannya untuk melatih disabilitas. Berarti Ibu Bapak perlu menjalin kolaborasi. Contoh saya di ABK UMKM, waktu itu saya belum memiliki tempat pelatihan, maka saya menjalin kerjasama dalam bentuk MOU tidak terikat ya dengan beberapa lembaga sekolah SLB yang ada di kota kami. Kemudian saya membuatkan program hingga 3 bulan ke depan berhubungan dengan mentor-mentor sekolah tersebut. Kemudian tempat dari pelatihan itu menggunakan tempat yang berada di sekolah atau di lembaga tersebut. Namun memang saya juga berusaha mempromosikan tempat tersebut dengan berhubungan dengan media ya, karena saya juga menjalin hubungan baik dengan media nasional maupun daerah. Jadi kita menggunakan konsep win-win solution ya Ibu Bapak ya, jadi saling kolaborasi dan itu dimungkinkan. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus memiliki program ya Ibu Bapak ya. Jadi pembentukan komunitas itu bukan sekedar kumpul-kumpul hura-hura ya, namun kita juga memiliki tujuan untuk pemberdayaan disabilitas. Maka penting bagi kita ya untuk membuatkan program hingga 3 bulan ke depan. Bagaimana caranya? Berarti kita tuh harus menentukan tempat dulu Ibu Bapak, ada di mana, jam pelatihannya, kemudian juga mentor yang akan melaksanakan pelatihan. Kalau untuk ABK UMKM itu saya biasanya langsung membuat 3 bulan program ke depan, meskipun nanti pada realisasi karena mentor itu tidak terikat, kalau beliau minta jadwal ulang atau diganti waktunya kami persilahkan. Namun saya juga sudah punya eh, catatan beberapa mentor yang bersedia untuk menggantikan begitu. Jadi program tersebut itu juga penting loh Bapak Ibu karena juga bisa menjadi dasar pembuatan proposal kita untuk kita ajukan kepada dinas sosial terkait atau juga kepada masyarakat pemerhati disabilitas untuk membantu kita Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pembentukan komunitas juga yang paling penting adalah hubungan dengan Pemkot atau Pemda tingkat 1 dan tingkat 2 di daerah Ibu masing-masing ya, atau Bapak masing-masing. Dalam arti begini, kalau kita sudah memiliki komunitas, maka kita harus berkenalan ini, kulon won, atau meminta izin kepada Pemkot atau Pemda, dinas sosial terkait. Paling tidak memperkenalkan diri kita, komunitas kita. Nanti biasanya mereka akan memberikan saran yang terbaik. Nah, dalam hal ini hubungan ABK UMKM bagus ya dengan Pemkot Tangerang Selatan, sehingga oleh Ibu Wali Kota Tangsel, yaitu Bunda Tini Benyamin Daphni, kami memiliki open space gallery di Pasar Gintung lantai 2, di mana karya-karya disabilitas itu kami jual, kami pasarkan di public area di lantai 2 Pasar Gintung. Kami juga ikut sertakan dalam bazar-bazar, Ibu Bapak. Biasanya Pemkot atau Pemda itu ada konsesi ya bagi disabilitas untuk bazar dengan gratis. Jadi untuk pembentukan komunitas 6 komponen ini penting ya Bapak Ibu ya dan bisa dimulai nih. Jadi jangan tunda-tunda, jangan aduh saya takut nih nanti kalau saya legalisasi menjadi yayasan, kemudian ada NPWP, ada laporan pajak, kemudian laporan keuangan. Ya memang karena kan memang kita harus terbuka ya. Namun yayasan nirlaba itu biasanya ada uang masuk, dana masuk kita gunakan untuk kegiatan, kemudian habis begitu saja. Jadi memang nihil ya biasanya tidak ada laba karena nirlaba. Jadi jangan khawatir untuk mendaftarkan, mendapatkan NPWP, melaporkan pajak dan penghasilan dan juga kita dapat mempergunakan nama yayasan di dalam nomor rekening yang kita ajukan dalam permohonan bantuan. Jadi itu juga membuat
kita mendapatkan privilege yang lebih ya di mata masyarakat karena kita berarti sudah mengurus perizinan hingga sejauh ini, Bapak. Baik, selanjutnya, Kak. Ya, di sini saya ingin menekankan bahwa Bapak Ibu jangan menyerah ya. Jadi dengan kondisi apapun, Bapak Ibu yang memiliki anak disabilitas atau pendidik atau pemerhati disabilitas jangan pernah menyerah. Karena apa? Kalau bukan kita yang membuka jalan bahwa untuk anak-anak istimewa kita, maka akan sulit ya. Jadi kita harus terus mendampingi mereka dan yang pasti anak-anak disabilitas itu dengan kondisi sekecil apapun keterbatasan mereka, sebesar apapun keterbatasan mereka, kita sebagai pendamping harus terus mencari jalan keluar. Contoh, saat saya berada di satu lembaga pendidikan khusus anak-anak dengan keterbatasan mental, tunagrahita dengan IQ ada yang 10, ada yang 30 gitu. Kita bertanya, "Ibu bagaimana ya dengan mereka?" Saya sampaikan mungkin bisa mulai dengan usaha membentuk bakso kepal ya. Jadi, mereka itu bisa, kita buatkan usaha membuat bakso, kemudian tangan mereka yang dapat mengepal. Nah, ini juga merupakan ciri khas dari karya disabilitas itu adalah unik ya Ibu Bapak ya. Jadi ini yang kita tonjolkan. Maka, bakso kepal frozen itu sebenarnya juga, cukup menjanjikan dan dapat membuat anak-anak dengan disabilitas intelektual IQ diukur ya, IQ-nya itu 10 atau 30 itu bangga bahwa mereka punya karya dengan bakso kepal. Begitu Ibu Bapak, apa yang saya bisa paparkan, silahkan saya terbuka apabila ada pertanyaan atau ada saran atau juga silakan apabila Bapak Ibu ingin menjalin kerjasama dengan ABK UMKM. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih Kak Rila. Silahkan apabila ada pertanyaan. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat insightful bagi Bapak Ibu hadirin webinar kali ini. Jadi kewirausahaan buat teman-teman disabilitas ini bisa menjadi pilihan karir yang menarik bagi teman-teman karena meskipun di UU nomor 8 tahun 2016 juga telah diatur mengenai perusahaan dengan minimal merekrut teman-teman disabilitas, namun kenyataannya juga tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Nah, lalu juga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pendamping agar teman-teman disabilitas juga memiliki semangat untuk menjadi wirausahawan. Baik bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberi saran maupun kritik bisa diketikkan pada kolom chat atau langsung raise hand ya. Bisa on mic. Terima kasih. Mungkin mungkin dari Bapak Ibu masih menyusun pertanyaan. Baik, kepada Lutian, saya bisa langsung on mic. Bisa masuk suara saya? Sudah, Pak. Silakan. Terima kasih.
Selamat pagi agak siang Ibu. Ya, Ibu, saya kebetulan adalah guru SLB yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus autism. Ya, di sini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya anak autis itu untuk peluang kerja itu sangat minim, terutama yang masih bersekolah di SLB. Beda dengan anak-anak yang sudah inklusi, karena dari sisi kemampuan sudah berbeda gitu. Nah, menurut pengalaman kami, ketika kami mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, ketika dia sudah mulai bagus, mulai membaik, gitu perilakunya mulai bagus, itu sudah pindah ke inklusi. Nah, sedangkan yang berada di sekolah kami yang tetap bertahan di SLB, ini rata-rata ya yang kemampuan dirinya berat, cenderung ke arah berat gitu, karena tidak bisa ke arah inklusi. Nah, dalam pelaksanaan keseharian kami melatih banyak hal tentang vokasi, tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Namun karena memang kemampuan anak-anak ini kurang bisa maksimal untuk bisa bersaing gitu, sehingga butuh pendampingan terus dari Bapak Ibu. Nah, di sini permasalahannya ketika anak-anak sudah mulai lulus SMA lulus gitu, itu harus kembali ke orang tua. Nah, ini bagaimana mungkin Ibu punya trik khusus bagaimana kami bisa membuat motivasi orang tua untuk bisa kembali menerima anak sehingga tidak ada kesan anak ini selalu dititipkan ke sekolah atau bagaimana lah namanya, sehingga nanti orang bisa membuat suatu strategi sendiri di rumah sehingga anak-anak ini bisa melanjutkan kegiatan yang sudah ada di sekolah. Nah, karena harus ada pendampingan terus menerus seperti yang disampaikan Ibu, nggak tahu sampai kapan nanti gitu. Mungkin itu dulu Ibu. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Lutansyah. Pertanyaan Bapak bagus sekali ya. Baik, untuk ihwal sekolah Bapak itu sekolah negeri atau swasta, Pak? Swasta Ibu, SLB swasta Swasta. khusus autism. Ya. Oke, baik Pak. Dalam hal ini ya beberapa anak-anak dengan kategori spektrum autism itu berbeda-beda ya Pak ya. Ada orang tuanya yang berusaha untuk masuk ke sekolah yang menerima inklusivitas, ya itu juga merupakan pilihan ya dari orang tua. Kemudian ada juga yang orang tua merasa anak tersebut itu sudah cukup nyaman ya Pak di sekolah Bapak ya di SLB swasta ya khusus autism. Dan itu sebenarnya juga patut Bapak Ibu syukuri ya, berarti anak tersebut nyaman. Karena apa? Anak autis itu memang rentan untuk perubahan lingkungan ya Pak ya. Anak autis tertentu itu kalau misalnya dia pindah sekolah Pak, itu mood-nya itu menjadi tidak baik Pak. Ada yang kemudian jadi tantrum, kemudian mudah tersinggung, ya. Jadi kalau misalnya memang anak tersebut itu betah di sekolah Bapak, ya alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak kan sekolahnya swasta ya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk anak-anak berarti dalam hal ini adalah pasti Bapak juga menyetujui pengamatan saya bahwa terbanyak anak-anak autis itu berbakat di bidang seni ya Pak ya, terutama untuk lukis ya, kemudian juga yang berhubung dengan kreativitas komputer, desain grafis ya, karena karya mereka unik ya. Kemudian juga berbakat di bidang seni, nyanyi, anak autis itu cukup bagus dia. Juga dalam memainkan alat musik. Nah, ini yang Bapak bisa bentuk dalam satu wadah ya tersebut. Nah, kalau untuk yang anak usianya 17 tahun ke atas bagaimana Bapak? Nah, ini juga merupakan satu concern saya pada saat saya mendirikan ABK UMKM. Karena saat itu putra saya berumur 21 tahun ya, dalam kondisi sudah lulus homeschooling ya waktu itu. SMA, kemudian juga saya belum bisa masukkan ke bangku kuliah karena waktu itu kan juga selain pandemi, saya juga bingung nih mencari perguruan tinggi yang sesuai. Karena kalau kita perhatikan kan TK SLB ada ya Pak ya, SMP SLB ada.
SMA, SLB ada, tapi perguruan tinggi SLB belum ada ya. Padahal kalau di Amerika, di Inggris, negara-negara Eropa, bahkan Jepang, Korea, dan di beberapa negara itu sudah ada yang khusus untuk perguruan tinggi atau college khusus disabilitas. Indonesia belum ya. Ada beberapa. Nah, ini juga merupakan concern saya. Ya, Kenapa? kalau untuk disabilitas gitu, yang tunarungu, tunanetra itu beberapa sudah bisa menerima. Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya. Tetapi yang autism ini yang agak Nah, susah kami. Nah, begitu Pak. Jadi dalam hal ini memang kalau untuk beberapa anak autis dengan kategori yang sedang sampai berat itu memang harus memiliki college atau Benar. tempat pendidikan tersendiri ya menurut saya yang bisa menerima keunikan mereka ya Pak ya. Kemudian juga mengarahkan keunikan mereka itu menjadi satu karya dan ini memang juga tidak mudah. Nah, kemudian kalau untuk yang disabilitas fisik yang tadi Bapak sampaikan itu memang mereka itu kategorinya mental intelektualnya itu sensoriknya juga tidak terganggu. Betul. Fisik itu tidak membatasi untuk mereka menerima pelajaran, kemudian berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Nah, yang sekarang menjadi pembicaraan kita adalah anak-anak dengan keterbatasan disabilitas mental, intelektual dan atau sensorik yang
itu dibuatkan stiker atau dibuatkan logo usaha mereka, lengkap dengan nomor HP mereka, IG mereka. Jadi ada tidaknya BKUMKM itu mereka dapat terus berkarya gitu. Saya sampaikan seperti itu. BKUMKM itu hanya memberikan label tag aja. Nah, hal ini cukup berhasil ya Pak ya, karena kami juga masuk beberapa outlet dan masuk ke bazar-bazar yang ternyata kalau Bapak coba ya, ternyata perhatian untuk disabilitas itu sangat besar, Pak. Karena apa? Saat ini UNESCO sendiri itu juga memberikan porsi besar ya untuk perhatian, PBB bahkan memberikan perhatian pada disabilitas. Maka saat ini sebenarnya kewirausahaan bagi disabilitas itu juga menjadi clue, Pak, menjadi kunci, Pak, bagi kita untuk mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Nah, kemudian untuk yang tadi Bapak tanyakan, bagaimana nih kita harus gimana? Pertama buat BLK dulu Pak, dengan cara membentuk komunitas orang tua dan anak yang tadi Bapak bilang alumni. Kemudian setelah Bapak mulai, samakan visi dan misi, kemudian nanti ke anak diminta berproduksi dengan damping orang tua Pak. Misalnya bikin tahu bakso, kita aja karya disabilitas atau produk disabilitas. Nah, itu kita pasarkan di masyarakat. Masyarakat pada dasarnya itu memiliki nurani yang baik loh Pak. Jadi kalau dia tahu ini produk disabilitas atau ini ada story ya, story di balik karya tersebut, mereka itu akan dengan sukacita untuk memberikan bantuan. Ya, namun sekali lagi saya sampaikan, mentang-mentang produk disabilitas jangan jual mahal-mahal Pak. Ada beberapa gitu yang mengatakan, Bu, saya jual mahal Bu. Kenapa? Saya bilang gitu. Belum tentu aku setahun sekali gitu loh. Juga bikinnya susah lah, inilah unik lah segala macam. Akhirnya saya bilang, Ibu seharusnya kita juga mendorong mereka untuk produksi ya, jadi rutin bukan hanya sekali saja. Jadi harga yang wajar itu sebenarnya juga merupakan satu kunci ya Pak ya untuk dapat diterima oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini mungkin bisa mulai dulu dalam pembuatan warung kecil atau kantin kecil yang ada di sekolah Bapak yang terbuka keluar jalan di masyarakat. Nah, di situ bisa ditaruh produk hasil kuliner atau pria disabilitas, didikan Bapak, BLK Bapak. Nanti hasilnya tuh bisa dikembalikan ke anak disabilitas. Mereka diberikan 10.000 misalnya, ini loh hasil kamu gitu. Buatkan tabungan, ini loh dimasukin ke rekening kamu. Dan itu buat anak itu sukacita ya, karena oh mereka ternyata saya itu bisa loh menghasilkan uang, saya ternyata bisa loh karya, oh saya ternyata bisa bermanfaat gitu. Nah jadi menurut saya justru anak-anak disabilitas itu kan menjadi cahaya untuk sekolah Bapak loh Pak, jadi akan lebih strong nih sekolah Bapak. Jadi pendampingan seumur hidup itu memang bagi beberapa spektrum autisme menengah hingga berat itu merupakan keharusan ya Pak ya, tapi jangan jadi beban ya Pak ya. Itu Pak. Semoga Bapak berkenan dengan jawaban saya. Ya, Bu, banyak pencerahan ini tadi ya. Kalau di sekolah kami kan memang saat ini sedang memulai untuk kegiatan kewirausahaan bagi anak-anak di sekolah kami. Jadi mungkin saya butuh nanti tambah apa ya? Mungkin ada nomor telepon Bunda. Baik Pak, ini saya cantumkan ya. Saya Ya. cantumkan di kolom chat ya, silakan. Dan saya juga bersedia untuk Bapak Ibu yang ingin menjalin kerjasama dengan kami secara gratis ya, saya berikan saran, kemudian juga kita bisa saling berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Lutansa, Iya, sekedar saya Bu, cantumkan di sini. Iya, bagaimana? di sekolah kami saat ini sedang memulai untuk kewirausahaan telur asin asap sama keripik bayam Brazil. Itu sudah mulai kemarin kami jual di beberapa kegiatan UMKM gitu. Cuman ya itu lagi permasalahannya kembali kalau kami yang kan muridnya mulai dari SD sampai SMA. Sehingga Bapak Ibu guru kan terbagi menjadi guru vokasi, guru ini, guru dan macam-macam. Nah, ini kami butuh pencerahan nanti bagaimana kami bisa mengolah itu sehingga nanti lulusan kami meskipun sudah tidak bersekolah di tempat kami, tetap mereka masih bisa berkarya di rumah dan barangnya kami yang akan ambil untuk kami menjualkan.
Ya, betul Pak. Dan kemudian juga bekerja sama dengan Pemkot atau Pemda terkait untuk meminta ya Pak, kita itu bisa dapat konsesi ya Pak ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk mendapatkan konsesi keringanan fasilitas bagi disabilitas Pak. Dan ini merupakan kata kunci ya Pak ya untuk menjalin kolaborasi dengan kedinasan setempat. Dan Dinas Sosial pasti akan memperhatikan Bapak ya dalam hal kewirausahaan disabilitas Pak. Di daerah mana Pak? Saya di SLB Autis Lab UM Kota Malang. Oh, di Malang. Ya, wow, bisa kerjasama nih dengan MAC nih. MAC. Malang Autisme Center. Oh, nggih. Kolaborasi Siap. juga kan? Iya. Terima kasih Pak Lutansa. Baik, ini ada pertanyaan. Ini Ibu Moderator dari Ibu Ambar nih. Izin bertanya, apakah bisa dijelaskan kembali bagaimana cara agar kita bisa membuka tempat terapi sedang keterbatasan biaya? Ya, baik Ibu Ambar, ini saya asumsikan bahwa Ibu akan membuat tempat terapi, misalnya tempat terapi pijat, ya, kemudian tempat terapi refleksi, atau tempat terapi autisme ya Bu ya? Atau apa ini? Tempat terapi apa nih? Ya, jadi dalam hal ini Bapak, Ibu, ini Ibu Ambar, saya asumsikan pertanyaannya itu tempat terapi bagi bakat potensi anak tersebut ya. Misalnya anak tersebut berbakat pada pijat atau masas. Nah, kita bisa membantu membuatkan tempat terapi untuk anak tersebut. Misalnya keterbatasan dana nggak apa-apa kita buka satu ruangan terlebih dahulu untuk pijat refleksi, kursi sederhana terlebih dahulu, baskom, air hangat, handuk ya, kemudian krim pijat ya, seperti itu. Nah, jadi dari mulut ke mulut itu biasanya akan lebih mudah. Jadi putra-putri Bapak Ibu disabilitas itu bisa menawarkan dulu ke keluarga terdekat ya Bapak Ibu untuk mencoba, misalnya diskon ya, misalnya 5.000 dulu deh 1 jam, kemudian nanti naik lama-lama jadi 25.000 1 jam. Jadi kita mulai dari hal yang pelan-pelan dulu ya Ibu Bapak ya, dengan hal sederhana yang kita miliki terlebih dahulu, dengan dana yang kita miliki tersebut dahulu. Tak perlu pinjam ya Ibu Bapak ya, begitu. Ibu Ambar, semoga Ibu Ambar berkenan. Apakah ada pertanyaan sehubungan dengan jawaban saya, Bu Ambar? Nah, mungkin saya juga akan menyoroti tentang pembuatan badan usaha untuk yang sifatnya jasa ya. Tadi kan saya juga banyak bicara untuk yang produk ya atau kriya. Nah, kalau untuk yang jasa itu Ibu Bapak juga harus melihat ya minat dan potensi anak tersebut dan bisa dikembangkan. Nah, untuk jasa, misalnya laundry, itu bisa dimulai ya. Itu juga Bapak Lutansa bisa tuh untuk anak-anak autis buka usaha laundry ya, Pak. Laundrynya itu atas nama BLK tuh, Pak. Kemudian juga bisa buka usaha untuk salon ya, krimbat, seperti itu. Namun memang kita harus lihat kategori dari disabilitas tersebut. Baik, Bu Ambar, silakan kalau ada pertanyaan lain. Oh, oke. Untuk terapi ABK ya, baik. Untuk terapi ABK berarti Ibu adalah seorang terapis ya, Bu ya, untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, Ibu bisa memulai dari mulut ke mulut terlebih dahulu ya, Bu ya. Misalnya Ibu memiliki anak disabilitas, berarti Ibu mulai memberikan sorotan kepada anak Ibu atau anak didik atau kerabat Ibu yang autisme. Dan Ibu bisa mulai sampaikan ke media sosial ya Bu ya, bahwa keseharian anak tersebut Ibu bisa buatkan video. Misal anak tersebut Ibu ajak belanja nih Bu, belanja ke pasar atau supermarket, belajar untuk memilih barang dengan belanjaannya dia sendiri dia pegang. Kemudian juga mengenal komuter lain misalnya, kemudian juga perpustakaan diajak dulu divideokan, kemudian dimasukkan ke dalam media sosial Ibu. Nah, kalau Ibu membuat media sosial itu juga mulai dengan nama tempat terapi Ibu. Jangan Ibu buat media sosial namanya aneh-aneh, misalnya media sosial namanya Ambar cantik sekali
bidadari di awang-awang gitu. Itu kan nggak masuk ya Bu ya. Jadi misalnya dibuatkan namanya ruang terapi autisme, misalnya Sumberjo misalnya seperti itu ya. Nah itu Ibu juga sudah bisa mulai memperkenalkan. Nah biasanya kalau untuk rumah terapi anak berkebutuhan khusus itu biasanya dari mulut ke mulut Bu. Kalau orang tua puas, kemudian juga anak didik itu bisa lebih tertib ya perilakunya, kemudian juga yang bersangkutan menunjukkan perkembangan di bidang potensi pengembangan, itu biasanya itu dengan cepat nama Ibu akan mudah dikenal ya Ibu ya, dan mungkin bisa juga mengajukan harga promo ya Bu ya, Bu Ambar, silakan. Jadi untuk lebih mengenal terlebih dahulu. Itu Ibu Ambar penjelasan saya. Ibu Ambar. Ibu Ambar, halo Ibu Ambar. Ibu Ambar memiliki anak autisme Bu ya? Bagaimana Bu? Ibu Ambar memiliki anak autisme? Boten. Oh jadi Ibu seorang terapis ya? Iya. Ya berarti dari situ Bu, dengan media sosial atau bisa dari mulut ke mulut, atau Ibu buat flyer kecil Bu, bentuknya kayak model kartu nama ya, nama rumah terapi Ibu, HP Ibu, sebutkan, ditulis itu terapis untuk anak autisme seperti itu. Jadi Ibu bisa cantumkan nomor HP, IG, kemudian juga kalau misalnya Ibu ada media sosial lain bisa dicantumkan. Nah, Ibu mulai memperkenalkan tuh melalui media sosial atau melalui flyer-flyer yang Ibu bagikan pada saat arisan, pada saat kumpul orang tua seperti itu. Jadi bisa dimulai Ibu. Demikian Ibu, semoga membantu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu. Oke, sami-sami Bu, sukses ya usahanya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak sehubungan dengan minat Ananda? Kayak UMKM disabilitas. Dia itu pemikirannya bagus oleh depan, tapi ada kan musuhan terus. Nggak lihat situasi. Saya kembalikan kepada moderator untuk meneruskan jalannya. Ya, diskusi, silakan. Apakah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali bisa pertanyaannya di kolom chat atau bisa di Studianti secara pribadi. Bisa menghubungi Ibu Istudianti melalui nomor dan juga Instagram yang sudah ada di kolom chat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya juga ada pertanyaan Bu. Silakan. Bisa kita sudah memberikan sarana ya bagi teman-teman disabilitas untuk jadi wirausahawan, membuat suatu bisnis gitu. Nah, baiknya gimana sih Bu untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa dari teman-teman disabilitas, karena kan yang membuat produk ataupun yang melayani jasanya kan dari teman-teman disabilitas sendiri gitu Bu. Ya, baik Kak Rila. Ini pertanyaan yang bagus ya. Memang yang menjadi pertanyaan klasik itu adalah bagaimana sih pemasaran karya disabilitas, bagaimana sih cara membantunya. Nah, sebagaimana saya sampaikan bahwa untuk produk karya disabilitas memang kita bisa memakai metode yang sederhana yaitu dari mulut ke mulut ya, Ibu ya. Kalau produknya itu bagus, unik, dan harganya tidak mahal, terjangkau, kemudian juga
enak ya untuk makanan atau misalnya untuk pijat refleksinya, oh enak ya ternyata gitu. Atau misalnya yang berhubungan dengan karya-karyanya itu ternyata selain unik, tidak ada duanya dan ternyata banyak diminati oleh teman-teman kita yang pemerhati ABK anak berkebutuhan khusus. Nah, maka kita bisa mengemas trik dari mulut ke mulut, yaitu dengan cara kita membuat program promosi Ibu terlebih dahulu. Itu bisa ya dengan harga yang murah, atau kita bisa tester, berikan sampel-sampel kecil untuk tester makanan atau snack ya pada anak disabilitas. Nah, kemudian kita juga bisa mengikutkan dalam bazar-bazar. Biasanya pemerintah kota atau pemerintahan daerah melalui dinas sosial terkait itu memberikan wadah atau tempat bagi disabilitas ikut bazar secara gratis. Itu berarti kita harus menjalin komunikasi yang baik ya dengan pihak Pemkot atau pihak Pemda masing-masing. Kemudian selain mengikutkan dalam bazar-bazar, kemudian juga dari mulut ke mulut, kita juga bisa melalui dinas sosial atau juga pemerintah kota daerah untuk memohon sudut atau space di public area ya untuk pemasukan produk disabilitas. Nah, ABK UMKM juga seperti itu. Saya membuat surat kepada wali kota untuk memohon konsesi ya atas open space gallery di Pasar Gintung lantai 2, di mana kami menaruh produk-produk karya disabilitas untuk kami pasarkan. Nah, dalam hal ini tentu peran support system itu penting ya, Ibu Rila. Maka hubungan kita Kulon Won dengan dinas sosial itu masing-masing daerah itu juga penting. Karena database dari disabilitas itu bisa kita ajukan kepada pihak Kemensos atau pihak dinas sosial untuk mendapatkan data kesejahteraan sosial terpadu ya. Jadi mereka akan mendapatkan perhatian untuk adanya bansos-bansos begitu Bu. Jadi memang peran kita sebagai pendamping itu penting. Karena apa? Karena tanpa mereka, tanpa para pendamping, anak-anak disabilitas itu tentu hanya sekedar coret-coret aja ya. Hanya sekedar bikin karya kemudian ya udah tidak ada bantuan untuk membuatkan label, kemasan begitu ya. Saya coba sampaikan di sini karya anak saya autisme ya, umur 23 tahun, nanti Agustus 24 tahun, yang membuat coretan-coretan. Jadi awalnya itu hanya coretan Princess Happy ya. Namun saya melihat bahwa coretannya ini khas banget ya, lucu ya. Jadi saya jadikan tas lipat, kaos ya, kemudian saya jadikan juga produk-produk yang bisa digunakan ya oleh ibu-ibu ya. Jadi berbentuk kipas, notes seperti itu. Jadi kita sebagai pendamping atau orang tua itu membantu disabilitas untuk mereka menampilkan karya mereka. Memang tidak mudah ya Ibu ya, karena kita juga gambling ya. Waduh, ini kalau bikin banyak, ini takutnya nggak laku, bikin dikit harus bayar lebih mahal begitu ya Ibu ya. Namun saya akhirnya putuskan ya sudah, saya bikin sedikit dulu Ibu. Memang saya harus bayar lebih mahal ya. Namun setelah hasilnya terlihat, saya bisa berani untuk membuat dalam jumlah cukup banyak dan hasilnya itu menguntungkan. Jadi dapat ditutup dari hasil setelah jumlah yang cukup banyak. Nah, ini kita lihat di sini untuk anak saya autisme ya, autisme dewasa. Ini yang sebelah kiri dia membuat Princess Happy ya, Princess Happy series ya. Jadi saya jadikan masker, saya jadikan kipas, notes, kemudian juga kalender, kaos, tas lipat. Nah, yang di bawah itu adalah anak saya sertakan dalam pembuatan green juice. Jadi kami memproduksi green juice, yaitu green juice keras-keras ya. Karena anak saya autoimun, jadi green juice keras-kerasnya itu memang makanan sehari-hari yang bersangkutan. Karena kan tidak boleh ada gula ya, jadi pakai madu. Nah, green juice itu juga saya jual karena ternyata juga
sangat bermanfaat bagi saya untuk menjaga kebugaran tubuh saya ya dengan meminum green juice. Jadi apa yang saya jual itu adalah apa yang saya makan dan alhamdulillah juga diterima oleh masyarakat begitu. Dan anak saya juga bisa ya membuat green juice karena memang kita yang mengarahkan ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan pernah berputus asa ya apabila kita memiliki anak autisme karena pada dasarnya apa yang kita ajarkan ya itu juga sebenarnya membuat mereka itu menjadi lebih berharga. Nah, ini saya sampaikan adalah produk green juice ya saya dengan anak saya ini bisa sebagai contoh ya Bapak Ibu bahwa green juice atau produk jus itu juga bisa dibuat oleh Ananda kita ya. Dan ini adalah produk kami ya. Dan karena kami juga konsumsi, maka bagi saya itu tidak ada hitungan untung rugi karena green juice ini merupakan minuman sehari-hari anak saya karena tidak boleh ada gula, jadi pakainya madu mentah, garam Himalaya, dan daun kale. Dan daun kale itu bagus sekali ya buat anak-anak yang memiliki autoimun di pencernaan. Begitu Bapak Ibu. Berarti kita bisa arahkan anak-anak disabilitas istimewa kita itu untuk produksi. Nah, saya juga melihat di MAC ya, Malang Autism Center, itu anak-anak autisme itu diminta untuk membantu beternak ikan. Kemudian ikannya itu hasilnya digoreng, dijadikan menu Jumat Barokah. Nah, ini bagus sekali. Jadi saya lihat di sini apa yang dibuat oleh Malang Autism Center itu bisa juga menjadi teladan ya Bapak Ibu ya bahwa anak-anak autisme itu bisa kita arahkan kok gitu. Mereka bisa menghasilkan karya untuk keseharian mereka beternak ikan, kemudian beternak ayam, kemudian hasilnya itu bisa kita bantu untuk jadikan warung gorengan ayam atau gorengan ikan atau bisa masuk ke dalam menu Jumat Barokah seperti itu Ibu Bapak. Ibu Rila begitu jawaban saya, semoga membantu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebagai pendamping kita bisa bekerja sama juga dengan pemerintah untuk open space gitu ya Bu. Iya betul Bu, karena memang ada konsesinya ya, memang dimungkinkan begitu. Baik, terima kasih Bu juga sangat insightful sekali contoh-contoh dari produk-produk anak Ibu. Mungkin saya juga kembalikan lagi kepada Bapak Ibu peserta webinar. Mungkin ada pertanyaan lanjutan ataupun saran bisa disampaikan melalui kolom chat, raise hand maupun melalui nomor pribadi Ibu Istudianti maupun Instagramnya ya Bu. Iya betul, silakan. Dengan senang hati saya terbuka untuk bekerja sama. Sepertinya sudah tidak ada untuk pertanyaan di sesi kelas kali ini, Bu. Mungkin nanti dari Bapak Ibu peserta bisa menyampaikan saja melalui nomor pribadi. Mungkin selanjutnya adalah sesi foto bersama untuk Bapak Ibu peserta bisa menyalakan kameranya. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta bisa mengisi absensi yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat sebagai bukti kehadiran dan juga nantinya akan ada dapras dari kami. Saya kirimkan ulang untuk link presensinya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mengisi. Mohon untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama.
Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini dan juga tidak lupa terima kasih banyak pada Ibu Istudianti atas pemaparan materinya yang sangat insightful, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang telah hadir di webinar kali ini. Amin. Terima kasih Karila, terima kasih Bapak semua. Sampai jumpa ya di webinar MAC berikutnya. Baik, terima Terima kasih kasih. Ibu. Kami persilahkan untuk meninggalkan breakout room dan kembali ke main session untuk Bapak Ibu peserta dan juga Ibu Istudianti. Terima kasih banyak Ibu, semoga sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada sinyal yang naik turun ya. Namun selain itu tidak ada masalah sih. Iya, Ya baik. aja. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Alhamdulillah kalau speakernya juga senang dengan acara kami. Dengan senang hati. Ini berarti saya sudah selesai? Iya, sudah selesai, Bu. Tidak ada acara penutupan ya dari pihak Pak Cahyadi yang acara harus kami hadiri. Acara penutupan nanti di jam 12, Ibu, setelah sesi 2 selesai. Jadi jam 12 nanti ada acara penutupan dari Pak Cahyadi. Saya gabung Iya. lagi di Zoom, di link Zoom yang sama ya? Iya, di link Zoom yang sama. Oh, baik, nanti saya hadir lagi jam 12. Terima Baik, kasih, terima Pak. kasih banyak, Ibu. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang kelasnya sudah selesai, jangan lupa di pukul 10.30, artinya 1 jam lagi kurang lebih,